Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema sinyal halus. Mantan sedang usaha pendekatan lagi denganmu. Ya. Jadi ada begitu banyak hal-hal yang bisa kita fahami dengan akal kita. Ya. Orang bicara kita fahami dengan akal kita. Orang memberikan tanda kita fahami dengan akal kita. Tetapi ada juga hal-hal yang bisa difahami dengan hati kita, ya, apalagi kalau tandanya yang halus, sinyalnya yang halus, ya. Nah, sehingga dibutuhkan kebijaksanaan yang luar biasa untuk memahami keinginan dari sinyal-sinyal yang disampaikan tadi. Karena manusia tipenya macam-macam. Ada orang yang begitu terbuka, ya, menyampaikan sesuatu itu orangnya pokoknya bisa menyampaikan sikapnya, keinginannya tanpa ada rasa malu, ya. Pokoknya dia sampaikan semua. Orangnya berpendapat sangat terbuka, bicara pun sangat terbuka, ya. Nah, kalau menghadapi yang demikian kan enak, ya, karena dia pasti akan bicara tentang keinginannya. Tetapi banyak juga orang yang sangat pemalu, sangat tertutup, ya. Sehingga ketika dia memiliki keinginan sesuatu, dia selalu menyampaikannya dengan simbol-simbol yang sangat halus, dengan sinyal-sinyal yang sangat halus. Dibutuhkan rasa sensitif yang sangat besar dari orang-orang yang dia maksudkan untuk memahami apa yang dia inginkan tadi. Nah, ada mantan yang ketika ingin kembali begitu terbuka menyampaikannya dengan santai. Dia telepon, dia ngajak ketemu, kemudian dia menyampaikan keinginan hatinya. Tetapi ada juga, ya, mantan yang sebenarnya pengen kembali tapi malu-malu, ya, yang sedang usaha untuk mendekati kita, tetapi tadi disampaikan dengan sinyal-sinyal yang sangat halus, ya. Nah, apa saja sinyal-sinyal halus yang mantan sampaikan ketika dia sedang berusaha untuk mendekati kita lagi? Sebelum kita bahas lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan, ya, video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Nah, jadi, ya, zaman sekarang sebenarnya ada begitu banyak kemudahan, ya. Teknologi itu adalah alat atau media yang akan sangat membantu seseorang, ya, di dalam menyampaikan pesannya tadi. Nah, tentu karena ini zaman media sosial, maka media sosial menempati fungsi yang sangat penting, ya, di dalam proses pendekatan, mencintai, bahkan juga mungkin membenci. Orang saling membenci juga bisa dilihat melalui media sosialnya. Pasangan suami istri yang bercerai, kita lihat daftar pertemanannya, tiba-tiba suaminya sudah di-unfriend, ya, sudah tidak berteman dengan suaminya di media sosial. Jadi orang membenci pun bisa dilihat dari media sosial. Nah, sekarang, ya, bagaimana ketika mantan sedang usaha mendekati kita kembali?
apa yang akan dia lakukan di media sosial kita, ya. Nah, jadi kalau kemarin mantan memblokir kita, tentu tanpa kita ketahui, dia buka blokir tadi. Dia mengajukan pertemanan ke media sosial kita, kalau media sosialnya jenis Facebook itu. Kalau model Instagram, kalau akun Instagram kita private, nah dia mengajukan permohonan untuk bisa menjadi follower kita, begitu ya. Kemudian kalau kita terima, ya, atau kalau media sosial kita tidak kita private, maka dia secara otomatis, ya, kalau kita buka ya tombol followernya itu, maka dia secara otomatis akan memfollow akun-akun media sosial kita. Nah, disitulah dia kemudian akan rajin memberikan sinyal-sinyal halus. Karena halus, kita yang harus memahaminya. Ya, jadi contohnya, ketika kita posting sesuatu, ya, dia ikut like di postingan kita. Atau ketika di postingan itu ada yang berkomentar, kita menjawab komentar itu, nah maka dia akan like komentar yang kita tuliskan tadi. Itu untuk menunjukkan bahwa dia sangat perhatian kepada kita. Tidak hanya postingannya yang dia baca, bahkan komentar-komentar termasuk jawaban komen kita pun dia baca. Itu untuk menunjukkan bahwa dia sangat perhatian kepada kita, ya. Walaupun halus banget tuh, dia tidak menuliskan komentar, dia cuman like di komen yang kita tuliskan, ya. Nah, kemudian ya, kalau kita posting sesuatu di stories ya, Instagram atau di Facebook itu, maka dia akan masuk itu dalam daftar orang yang melihat stories yang kita posting tadi, ya. Nah, jadi kalau mantan mulai memberikan sinyal-sinyal halus ini, maka besar kemungkinan dia sedang berusaha untuk dekat lagi dengan kita. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan, ya? Apakah kemudian kita mencoba untuk berhubungan atau berkomunikasi dengan dia terlebih dahulu? Ya, jadi kita mencoba menghubungi dia terlebih dahulu, ya boleh-boleh saja. Kalau mau yang paling mudah, ya tentu misal ketika mantan berkomentar ya di postingan kita, kan bisa saja terjadi begitu. Dia bertanya sesuatu, nah kita memberikan jawaban di komen yang mantan tuliskan tadi, ya. Atau kita mencoba menghubunginya, ya, berhubungan dengan media sosial. Misal kalau blokir akun WhatsApp kita juga sudah dia buka. Nah, maka kita bisa mencoba ya untuk bertanya kabar kepada dia. Yang paling penting dari itu semua, yang akan memantapkan hatinya untuk kembali adalah ketika kita terus bersikap lembut kepada dia, ya. Jadi kalau ada kekecewaan, kemarahan dan seterusnya, itu harus bisa kita tekan, ya. Karena kalau kita marah, ya kita menampilkan temperamen yang tinggi itu tidak akan membuat dia kembali. Kita pokoknya begitu ada kesempatan untuk komunikasi dengan dia, teruslah bersikap lembut, ya. Karena kelembutan itulah yang akan memantapkan hatinya untuk kembali kepada kita. Dan kelembutan itu
adalah sesuatu ya yang akan mendekatkan semua orang kepada kita. Di dalam surat Ali Imran ayat ke-159 kita diajarkan, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan rahmat dari Allah, kamu bersikap lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ya, jadi kalau kemarin mungkin kita agak keras ya, dan kita belajar betul kepada pengalaman masa lalu kita, ketika kita keras, semua orang menjauhi kita. Maka yang harus kita pelajari, belajar untuk bersikap lembut, karena kelembutan itu akan mendekatkan semua orang, termasuk mantan, kepada kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.